Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk materi belajar forex kita Mbak ya. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang bingung nih, bagaimana cara kita melakukan top down analisis dari H1 untuk mencari konfirmasi titik yang tepat untuk kita bisa entry posisi. Nah biasanya sih Mbak, kalau marking itu kan kadang-kadang di HTF ya, atau di TF yang lebih besar. Nah itu, Simba itu ingin menunjukkan bahwa ini loh tren dari market di TFH1. Lalu selanjutnya teman-teman bisa cari konfirmasi itu di LTF, bisa di M15 atau di M30. Tergantung mana yang probability-nya lebih besar. Taruhlah nih sebagai contoh, di sini jika kita melihat ya di HTF, dia sudah terjun atau sudah turun sampai kepada area order block terkuat di galaksi. Alasannya kenapa? Ini merupakan area order di mana di sini itu banyak banget ya trader, baik itu market maker ataupun retail, yang menunggu entry pada area sini. Kenapa? Di saat market membentuk sebuah area base seperti ini, tiba-tiba dia cenderung mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, di sini itu banyak banget orang yang ketinggalan order, Mbah. Oleh sebab itulah area ini menjadi area yang cukup valid banget untuk menunggu kita bisa entry point. Karena biasanya jika area ini masih fresh, itu ada sebuah reaksi yang cukup kuat. Seperti ini. Saat dia sudah sampai pada area order block, cenderung dia akan mengalami kenaikan. Nah, misalkan teman-teman itu entry di sini atau scalping gepuk maling, dari sini ke sini ini tentunya sudah profit yang agak gedean, ya. Makanya di sini simbah tanda-tanda ini. Nah, di sini kalau kita melihat ceknya ya, kita cek jika kita mengikuti SMC, di sini ada area bos terakhir. Lalu di sini ada cok atau tren pembalikan arah. Oke. Nah, ini adalah bos terakhir, berarti ini merupakan high yang valid karena major cok minor coknya atau minor low-nya itu telah terbreak. Jadi ini menjadi high yang valid atau high terakhir ya, Mbak ya. Turun. Nah, dia turun lagi kepada area zona pentingnya. Jika zona ini nanti terbreak atau terjebol, Mbak, ya. Terjebol, maka dia jatuhnya akan lebih dalam lagi karena dia membuat sebuah penjebolan pada area order block terkuat di galaksinya. Tetapi rata-rata saat dia sudah sampai pada area sini, itu dia cenderung akan naik terlebih dahulu. Minimal dia akan mengejar pada zona di sini, yaitu dia akan membentuk sebuah apa ya? Seperti kayak minor high, Mbak. Minor high untuk membentuk high selanjutnya. Biasanya seperti itu. Dia naik ke sini membentuk minor high, lalu kemungkinan akan turun lagi sebelum melanjutkan kenaikannya. Asalkan ya dengan catatan zona ini itu tidak terjebol. Jika zona ini terjebol, maka dia akan turun lebih dalam lagi. Nah, untuk cara ambil entry-nya di mana, Mbak? Nah, jika sudah ketemu pola seperti ini, Mbak, teman-teman tinggal turunin. Misalkan di sini kita bisa entry buy ya. Misalkan kita bisa entry buy. Maka kita bisa turunin ke M30 untuk mencari konfirmasi. Di sini sudah ada bentuk engulfing, maka ada potensi untuk dia retest dulu, mengambil pada titik zona demand-nya. Lalu di sini ada area penting yang juga bertepatan dengan area EMA 200, jadi ada kemungkinan untuk dia mengejar ke arah sini sebelum nanti apakah dia akan melanjutkan breakout-nya atau melanjutkan penurunannya, atau ada pokoknya di sini ada reaksi lah nanti. Lalu kita turun lagi ke M15. Nah, di sini juga ada reaksi. Di sini ada satu engulfing ya, bukan engulfing. Ada satu pembentukan sebelum dia melakukan break pada satu dominan candlestick warna merah. Di sini dia membentuk sebuah area base. Dia naik, turun lagi, dia naik, dia turun lagi. Masih ada potensi untuk turun asalkan dia masih tertahan pada area sekitar sini, Mbak. Lalu di M5 kita turunin lagi. Di sini membentuk penurunan cukup tajam banget. Di sini merupakan area yang cukup kuat untuk menahan. Oke, nah ini merupakan area order blocknya. Jadi di sini asalkan ini nggak kejebol saja, masih ada potensi besar untuk dia melanjutkan kenaikannya. Nah di sini teman-teman juga bisa tandai lagi ya untuk zona-zonanya, karena zona-zona penting seperti ini itu akan ada sebuah reaksi. Oke, nah seperti ini.
ini akan terjadi sebuah reaksi, Mbak. Saat dia sudah naik, ya ini kan dia naik membentuk sebuah area base. Dia naik lagi, dia turun sampai pada area base, dia naik jump. Lalu sampai pada area base yang sebelah sini dia turun lagi. Nah, di sini jika kita mengacu pada TFH1, sebenarnya yang paling high probability itu kita bisa entry buy, Mbak, karena dia sudah sampai pada zona order blocknya. Tinggal tunggu nanti pada area sini apakah dia membentuk sebuah engulfing. Jika dia membentuk sebuah engulfing bullish, maka fix pergerakan market dari gold itu cenderung akan naik terlebih dahulu. Tetapi jika di sini dia nggak mampu membuat engulfing dan area zone-nya ini nanti malah terbreak, maka fix juga bahwa harga cenderung akan mengalami penurunan mengejar pada zona yang sebelah sini, zona zona manipulasi. Ini akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Itu rumus dari supply and demand. Nah, di sini Simba akan coba untuk entry buy. Ini Simba beberapa hari ini nggak trading sama sekali, Mbah ya. Males banget ya untuk trading asli. Bawaannya itu males banget, entah kenapa. Makanya nih malam ini Simba coba trading. Sebenarnya Simba nggak niat untuk trading sih hari ini, untuk edukasi saja sih. Karena untuk beberapa hari ini Simba itu jarang banget entry. Paling sehari itu entry cuma sekali, 2 kali. Tapi Simba menggunakan lot gede ya. Tunggu pas waktu bener-bener ada momentum kayak gitu baru Simba entry gede kayak gitu. Soalnya tuh bawaannya tuh males banget mau ngeliatin market. Ini Simba masih berani entry buy asalkan area ini nggak terbreak saja ya. Itu masih ada potensi untuk dia mengalami kenaikan karena masih ada potensi besar banget untuk dia naik dulu sih. Di sini dia juga sudah membentuk engulfing juga. Dia turun asal ini nggak kejebol, ada potensi untuk dia naik. Oke, mungkin dia akan melakukan mengejar pada supportnya terlebih dahulu, nggak apa-apa. Jadi paham ya Mbak ya, cara untuk kita menganalisa dari H1. Jadi patokan kita itu di H1 Mbak. Yang paling aman itu sebenarnya kalau entry itu di sini dia sudah membentuk sebuah engulfing bullish atau IB bullish, itu sudah ada potensi untuk dia terbang mengejar pada zone yang sebelah sini. Ketika entry buy lagi. Simba kayak gini mainnya ya. Jadi trading Simba itu nggak terlalu rumit-rumit banget. Bahkan malah menurut Simba itu cukup simple ya, sederhana banget. Karena di sini Simba itu lebih mengandalkan supply and demand, atau kita itu trading mengikuti market maker atau para trader yang memiliki dana besar kayak gitu, Mbak. Karena kitanya retail, dananya cuma dana kecil, kalau kita ngawur cara tradingnya ya sama aja bohong, Mbak. Oke, kita tunggu sebentar. Ini nanti selama area zone ini nanti nggak terbreak ya Mbak ya, Simba masih berani untuk entry sampai 1, 2, 3 layer lagi ya. Asalkan zona ini nggak terbreak. Tetapi misalkan zona ini sudah terbreak ya Simba akan cut loss secara otomatis karena ada potensi untuk dia tambah turun lagi ya. Akan ada sebuah manipulasi harga yaitu mengejar pada zone manipulasi di sebelah sini. Zona akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Ini basic dasar dari SNDC sebenarnya. Yuk turun lagi. Simba akan entry buy lagi. Ini jangan ditiru Mbah, kalau yang konsep-konsep seperti ini yang belum terlalu tatak itu nanti bisa jantungan. Tapi karena Simba sudah terbiasa trading seperti ini, jadi ya jantungan masih tetap ya Mbak ya, apa namanya, deg-degan itu masih, cuman itu sudah bisa kontrol gitu Mbak. Misalkan targetnya nggak sesuai ya akan kita cut loss, rugi nggak masalah karena nanti akan ada momentum lagi untuk kita bisa entry posisi lagi. Yuk, apakah dia akan break? Kalau dia akan break, kita akan cut loss Mbak. Tapi selagi dia nggak break, itu biasanya dia hanya membuat sebuah manipulasi harga. Karena di sini biasanya market maker itu mulai bergerak Mbak. Jadi dia turun itu seolah-olah bahwa harga itu cenderung akan turun. Padahal ini dia akan masuk kepada zona manipulasi. Seperti yang sebelah sini. Ini zona apa namanya?
akumulasi. Kalau ini zona manipulasi di mana trader akan cenderung bahwa harga akan turun lagi dan ternyata di 4 ke atas atau zona distribusi. Dan ini pun berlaku demikian. Dia sudah sampai pada area order block terkuat di galaksi tapi masih dibanting. Nah, di sini agar trader retail itu berekspektasi bahwa harga itu cenderung akan turun. Padahal ini sebagai manipulasi harga saja sebelum nanti di zoom ke atas. Nah, itulah fungsinya untuk kita mempelajari supply and demand. Dengan kita mempelajari hal tersebut, kita akan terhindar dari apa namanya fake out dan yang lain sebagainya, Mbak. So, kita tunggu sebentar sambil kita ngopi. Ini karena malam jadi kita bisa ngopi, Mbak. Seripit dulu. Nah, ini berhubung Simbah mau terawih dulu, Mbah. Jadi ini Simbah akan pasang stop loss ya. Jadi nanti kita akan cek lagi setelah pulang tarawih. Target kita nanti pada area sini, Mbah. Semoga nanti bisa target ya, Mbak ya. Oke, Mbak, semuanya sudah Simbah pasang untuk SL dan juga TP-nya. Jadi Simbah akan tinggal dulu untuk entry kita malam hari ini. Nanti sepulang tarawih kita akan cek kembali, Mbak. Oke, Mbak, kembali lagi di market dan Simbah sudah pulang tarawih, sudah selesai makan juga dan ternyata harganya agak naik tinggi nih, Pak. Ya. Jadi memahami konsep manipulasi dari market maker itu sangat penting banget, Mbak. Dan di sini kita sudah running profit udah agak gedean ini, Mbak. Udah cukup lumayan banget. Besok bisa buat jalan-jalan beli takjil, Mbak. Nah, dan di sini Simbah belum entry sama sekali untuk hari ini. Itu memang Simbah itu males banget mau entry. Entah kenapa itu males banget Mbah mau trading. Padahal biasanya itu Simbah sudah banyak banget di sini traded entry ya. Minimal adalah 3 sampai 4 kali entry, tetapi bawaannya itu males banget. Entah mungkin karena efek puasa atau enggak itu Simbah juga enggak tahu. Jadi ya kita tradingnya malam hari saja lah sambil bisa ngopi. Karena kalau siang itu kadang konsentrasinya itu kurang, Mbah. Ini kita tunggu dia agak tendangan dikit lagi lah. Nanti Simbah akan TP saja. Karena di sini sudah agak cukup lumayan buat besok kita jalan-jalan ngabuburit, Mbah, sambil beli kolak ya. Yuk naik dikit lagi. Kita nggak usah tunggu sampai TP lah, Mbah lah. Ini hanya buat perbandingan saja karena tadi Simbah tinggal taraweh, takutnya nanti ada news pergerakannya itu agak agresif. Jadi minimal misalkan dia mau turun jauh ya, itu kita nggak terlalu rugi banyak kayak gitu, Mbah. Oke, kayaknya ini kita akan TP saja, Mbak lah. Sudah cukup 1,7 juta ya. Kita akan TP saja. Sudah cukup lumayan. Kita akan TP. Ini anakku juga sudah berisik itu, Mbah, minta ditemenin tidur. Jadi kita TP saja. Jadi ini dia untuk hasil profit kita, Mbah, dapat 5,6 juta dari tadi modal 3,8, Mbah ya. Jadi hasil bersih kita itu di angka 1,7 juta dipotong 31.000. So, jadi hanya seperti ini saja, Mbak, untuk trading kepuk maling. Asalkan kita paham konsepnya, ya nggak susah-susah amat sih ya. Ya susah, ya enak. Ya pokoknya susah-susah enak kayak gitulah. Oke, Mbak, mungkin ini saja dulu untuk trading cara kita di malam hari ini. Salam dari saya, Simbah Info.